Luar biasa. Perkembangan Madinah hari ini sangat mencekam, sangat menyedihkan dan mengerikan. Kenapa demikian? Di segi kurikulum, sejak Muhammad bin Salman mengambil alih urusan-urusan keputusan dan kebijaksanaan dalam dan luar negeri, masalah politik dan lain-lainnya di Arab Saudi dari tangan ayah kandungnya Raja Salman, sejak itu Islam benar-benar mengalami distorsi dan degradasi yang luar biasa. Kondisi Arab Saudi hari ini, khususnya di pelajaran-pelajaran agama, sejak 2018 awal, wacana ini sudah ada di 2017, tapi 2018 awal sudah ditangani dan dipegang oleh Amerika. Mereka yang menentukan mata pelajaran mana yang boleh, mata pelajaran mana yang tidak boleh, mana buku yang boleh, mana buku yang tidak boleh, mana ustadz yang boleh, mana ustadz yang tidak boleh. Buku-buku yang sebelumnya menjadi sumber ilmu dan penguat akidah dan sebagainya sudah banyak yang disita dari pasaran, yang sudah terlanjur dan ketahuan siapa yang punya, ditarik dan dibakar. Ulama-ulama yang tidak disenangi oleh Amerika, ulama-ulama yang tidak disetujui oleh Yahudi, maka tinggal tunjuk saja siapa nama ulamanya, ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Bahkan 3 ulama dunia yang telah menoreh kitab-kitab emas yang berharga sekali, sekelas Syekh Safar Hawali, Syekh Salman Audah, Syekh Al-Amudi, ini ulama-ulama senior Saudi yang kitab-kitab mereka luar biasa banyaknya, keilmuan mereka luar biasa dalamnya. Di zaman ini, di zaman Muhammad bin Salman, divonis mati. Divonis mati. Siapapun ulama yang berani bicara, baik di publik atau di atas podium, siapapun yang bicara sedikit saja menyebutkan tentang kebijakan kerajaan yang tidak sesuai dengan syariat, langsung diselesaikan, ditangkap tanpa harus menunggu selesai ceramahnya, diturun paksakan walaupun khutbahnya sedang berjalan, dan dipenjarakan. Sekarang ribuan dai ulama dan imam-imam di Arab Saudi masuk penjara. Hal ini sebenarnya sudah ketinggalan dibandingkan dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab lebih duluan strength, karena memang Uni Emirat Arab sudah diakui sebagai kaki tangan Amerika, PBB, Yahudi. Jadi itu di segi pendidikan, di segi pendidikan. Yang kedua yaitu Madinah yang begitu sucinya, sangat terhormat dan terjaga selama ini. Sekarang Madinah sudah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Di Madinatul Munawwarah sudah diadakan konser musik. Di Madinatul Munawwarah, laki-laki wanita ikhtilat habis-habisan. Para petinggi-petingginya tidak malu-malu mencekek botol-botol minuman keras kelas dunia. Madinah Al-Munawwarah. Ternyata kejadian ini bukan hanya di Madinah, di Makkah juga terjadi hal yang sama. Dan mungkin di YouTube kita sudah ada, bisa kita lihat bagaimana berjoget-jogetnya pemuda-pemuda Saudi dengan pakaian jubah, dengan pakaian sal dan igal yang biasa mereka pakai. Wanita-wanita Saudi dengan pakaian khas Saudinya, ya, nggak perlu lagi mereka memakai pakaian yang jahiliyah, tapi dengan gaya itu mereka sudah berjoget-joget. Layaknya berjoget-joget kita yang ada di Indonesia. Ini yang dimaksud Rasulullah, wa idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila minum-minum keras, barang-barang memabukkan, apabila penyanyi-penyanyi wanita, apabila musik dan alat musik sudah menyebar dan beredar di tengah-tengah kalian, pada saat itulah Allah akan hantamkan meteor menabrak bumi ini. Allah akan datangkan banjir-banjir besar, tsunami dan penenggelaman di mana-mana. Allah akan rubah bentuk dan perangai manusia. Pada saat itulah bencana-bencana besar terjadi. Maka saudaraku yang tercinta, saat kami menyampaikan ini, saya tidak berkeinginan sedikit pun ingin menjelek-jelekkan sebuah negeri,
Tetapi karena nubuat Nabi ada hadisnya, dan sekarang faktanya kita lihat, ya kita sebut. Apalagi di Mekah ketangkap sepasang pengantin homoseksual sedang melakukan acara pesta syukuran karena baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Ketangkap, orang-orang pesta di situ. Dia masih syukur ya, artinya masih ditangkap. Tapi ke depan apakah masih ditangkap atau tidak? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena menurut mahasiswa-mahasiswa kita yang masih eksis di sana, Saudi sekarang ini sudah mengarah secara pasti seperti Uni Emirat Arab, liberal habis. Maka semua yang benar dan halal di timur di barat akan benar dan halal di Arab Saudi. Nah, saya terbayang oleh saya apa yang digambarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Hawalah. Tadi saya katakan kepada adinda saya, kepada Ustaz Syamsul Bahari Rangkuti, ya, saya katakan pada beliau, inilah tanda-tandanya bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah di zaman kita terjadinya. Rasul berkata, hai Ibnu Hawalah, engkau akan dengarkan nanti Masjidil Aqsa dibebaskan di akhir zaman dan dikumandangkanlah khilafah Islamiyah. Maka jika khilafah Islamiyah di Palestina telah engkau dengar, hijrahlah segera engkau ke Palestina, negeri yang paling tenang dan paling aman di bumi ini saat itu adalah Palestina. Dan Yathrib atau Madinatul Munawwarah saat itu sedang kacau-kacaunya. Sekelas Madinah kacau, bagaimana dengan Mekah? Lebih kacau lagi pasti. Kalau Mekah, Madinah kacau, berarti Arab Saudi sudah tidak lagi tenang dan damai. Kalau Arab Saudi sudah tidak tenang, pada dia kepala dari seluruh Jazirah Arabia, maka seluruh Jazirah Arabia pasti sedang chaos dan ada di puncak masalah-masalah. Apa yang digambarkan Nabi Muhammad SAW sedang terbuka lebar-lebar pintunya, dan kita mungkin akan menghadapi masa di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Rasulullah berkaitan dengan umrah dan haji. Ada tahun nanti di akhir zaman di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa terhalang? Lah kalau terjadi keributan internal, pertengkaran dan perkelahian, apalagi salah seorang pangeran yang cukup mempunyai power, mempunyai harta yang banyak, sudah mengumandangkan dari Jerman siap mengadakan kudeta berdarah di Arab Saudi, di mana sang putra mahkota yaitu Muhammad bin Salman sudah dianggap keterlaluan dalam manuver-manuver politiknya. Para pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi sudah menyimpan bara yang siap membara meledak kapanpun saja. Kondisi sekarang ini sudah tidak lagi aman dan nyaman. Pembesar-pembesar ulama, hay'ah kibar ulama mencoba melaporkan kepada Raja Salman apa yang sebenarnya sedang mereka alami dan yang sedang terjadi di Arab Saudi. Karena menurut para hay'ah kibar ulama, ini Raja Salman pasti nggak tahu. Sepertinya informasi dibutakan dari beliau. Sepertinya beliau semacam dijauhkan dari informasi. Setelah mendengarkan itu, mulailah Raja Salman hari ini mengambil kebijakan-kebijakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertentangan dengan kebijakan Muhammad bin Salman. Dan saya melihat Raja Salman akan terancam. Yang memegang segala-galanya sekarang adalah anaknya. Dan anaknya ambisius luar biasa. Anaknya luar biasa ambisius. Tuhannya adalah Amerika, kiblatnya adalah Yahudi. Bagaimana dia akan mendengarkan ayahnya? Sedangkan ibu kandungnya saja dijauhkan dari publik, dijauhkan dari media, dan diasingkan ibu kandungnya, apalagi ayahnya. Satu-satunya orang yang akan menjadi penghalang untuk dia menjadi raja secepatnya adalah ayahnya. Sedangkan pangeran-pangeran yang lain saja disikatnya, bahkan ada yang dibunuhnya. Hanya dalam 24 jam 2 orang pangeran dibunuhnya. Pangeran Mansur bin Mukrin dan Pangeran Abdul Aziz bin Fahad, dua-duanya dibunuh hanya dalam 24 jam. Oke, ketika saya menyampaikan ini hanya berkaitan dengan akhir zaman. Kalau tidak, saya tidak mau menyampaikannya. Enggak enak lidah ini menyampaikannya. Jadi bagi saya sih, kepada bapak dan ibu, kalau ada rezeki kita sekarang, mumpung masih aman, berangkatlah umroh. Kalau duit ada ya. Mumpung masih aman, berangkatlah haji. Sekarang kan sudah bisa kayak dulu, Pak. Berangkat haji tahun ini daftar, tahun ini berangkat dengan izin Allah SWT. Memang harganya gila-gilaan. Harganya sudah antara 200-300 juta. Tapi daftar tahun ini, berangkat tahun ini, aman insya Allah, pulang dan pergi. Tapi setelah itu masih aman enggak? Allahu a'lam.